Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban wajib pajak dan langkah antisipasi pemeriksaan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Roro Ayu Dewi Arimbi, NIM 1705520139. Nama saya Dia Ayu Wulandari, NIM 0192. Saya Endiana Winda Wulandari, NIM 1705520213. Perkenalkan, nama saya Sapna Aprila Maharani, NIM 1705520238. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah, NIM 0269. Ya, selanjutnya ada hak wajib pajak. Hak wajib pajak itu terdiri dari yang pertama, hak atas kelebihan pajak, yang kedua, hak dalam pemeriksaan, yang ketiga, hak dijaga kerahasiaan data wajib pajak itu, yang kelima ada hak-hak lainnya. Selanjutnya ada kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak itu sendiri terdiri dari yang pertama, mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP, yang kedua melaksanakan kegiatan perpajakan sendiri, itu seperti menghitung, memungut, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya itu. Yang selanjutnya ada kewajiban dalam pemeriksaan. Yang terakhir ada kewajiban memberikan data atau memberikan informasi kepada petugas pemeriksaan. Yang dimaksud dari hak atas kelebihan pembayaran pajak itu seperti ketika besaran pajak terutang yang dibayar ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, maka wajib pajak berhak menerima kelebihan tersebut. Tetapi jika wajib pajak tidak patuh, maka pengembalian paling lambat dilakukan 3 bulan itu untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak diterima permohonan tersebut. Ketika Ditjen Pajak lupa atau terlambat mengembalikan kelebihan bayar pajak tersebut, maka wajib pajak berhak menerima bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimum 24 bulan. Selanjutnya ada hak wajib pajak dalam pemeriksaan. Hak wajib pajak dalam pemeriksaan itu terdiri dari yang pertama ada meminta surat perintah pemeriksaan, yang kedua berhak melihat tanda pengenal petugas pemeriksaan, yang ketiga ada mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, yang keempat meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, dan yang terakhir ada wajib pajak itu berhak hadir dalam pembahasan akhir pemeriksaan dalam batas waktu. Itu ada hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan atau banding. Setelah dilakukannya pemeriksaan, biasanya akan terbit suatu surat ketetapan pajak yang menyatakan kalau wajib pajak itu kurang bayar atau lebih bayar atau bahkan nihil perpajakannya. Jika wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan tersebut, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan. Lalu, bila belum puas dengan keputusan keberatan, selanjutnya wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir dalam sengketa pajak, wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dia Ayu Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak-hak wajib pajak lainnya. Yang pertama yaitu hak kerahasiaan. Hak kerahasiaan itu wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang disampaikan oleh Ditjen Pajak dalam kegiatan perpajakannya. Yang kedua yaitu hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran, yaitu wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan, di mana wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT tahunan, PPh orang pribadi maupun PPh badan dengan alasan tertentu. Nah, yang keempat yaitu hak untuk pengurangan PPh pasal 25, di mana wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 dengan alasan tertentu. Yang kelima, hak untuk pembebasan pajak, yaitu wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan dengan alasan tertentu. Selanjutnya, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, yaitu wajib pajak yang termasuk ke dalam wajib pajak patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, yaitu untuk PPN jangka waktu paling lambat 1 bulan dan 3 bulan untuk PPh terhitung sejak tanggal permohonan. Selanjutnya itu hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Lalu hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Yang terakhir, hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Selanjutnya yaitu dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban, wajib pajak berhak yang pertama meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat pemberitahuan pemeriksaan atau SP2. Yang kedua yaitu meminta kepada pemeriksa untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila susunan keanggotaan tim mengalami perubahan. Lalu meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Selanjutnya menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP. Lalu menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan. Yang terakhir yaitu memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa melalui pengisian kuesioner. Selanjutnya kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak yang pertama itu kewajiban mendaftarkan diri. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di KPP atau kantor pelayanan pajak. Yang kedua yaitu kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan pajak. Wajib pajak harus melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya sendiri melalui aplikasi online pajak. Yang ketiga yaitu kewajiban dalam hal diperiksa. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang terakhir yaitu kewajiban
memberi data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan usahanya, peredaran usaha, penghasilan, serta laporan keuangannya. Menurut PMK 0184/PMK 03/2015 Pasal 14 Ayat 1 tentang kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan lapangan, yang pertama, harus memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak atau tidak bergerak, yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, atau barang. Sedangkan Pasal 14 Ayat 2 tentang kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan kantor, yang pertama, harus memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua, memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Yang ketiga, memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang keempat, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP. SPHP sendiri adalah surat yang berisi tentang hasil temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang, dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi. Penyampaian SPHP harus dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan. Yang kelima, meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik. Dan yang terakhir, memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. Bab selanjutnya yaitu langkah antisipasi pemeriksaan. Dilakukan pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, dilakukan terhadap wajib pajak karena yang pertama, SPT-nya lebih bayar. Jika pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih kecil daripada kredit pajaknya, maka ada kelebihan yang disebut PPh lebih bayar atau SPT lebih bayar. Bila dari hasil perhitungan PPh terutang dalam SPT tahunan orang pribadi yang bersangkutan menunjukkan lebih bayar, maka wajib pajak dapat memilih dua opsi, yaitu opsi yang pertama, mengkompensasi dengan utang pajak tahun berikutnya, atau yang kedua, mengajukan restitusi pengembalian pajak. Jika memilih restitusi pajak, pemerintah akan mengembalikan uang wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan utang pajak dan sanksinya. Yang kedua, SPT-nya rugi. Yang ketiga, terlambat dalam menyampaikan SPT atau tidak tersampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat, terdapat informasi pelanggaran hukum maupun kriteria lainnya yang dapat dihindari wajib pajak. Pada saat pemeriksaan, pemeriksa akan menguji yang pertama, pembayaran atau pelunasan yang telah dilakukan dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, penghasilan objek pajak atau bukan objek pajak. Yang ketiga, harta dan kewajiban. Yang keempat, pembayaran dari pemungut atau pemotong pajak, orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Strategi umum dalam menghadapi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, bila terjadi kelebihan pajak, dapat mengajukan klaim atau restitusi pajak. Yang kedua, persiapkan pembukuan atau laporan keuangan yang rapi. Yang ketiga, gunakan konsultan pajak sebagai mitra diskusi tentang perpajakan. Yang keempat, melakukan penelitian kembali.
Yang kelima, menyiapkan sikap mental dan berpikir positif. Yang keenam, menyimpan semua dokumen perusahaan. Yang ketujuh, jangan memberikan informasi secara sukarela kepada pemeriksa. Yang kedelapan, belajar dari kesalahan di masa lalu. Materi yang selanjutnya adalah langkah antisipasi pemeriksaan pajak bagi wajib pajak badan. Langkah antisipasinya dengan melakukan pemisahan antara biaya-biaya yang bersifat pribadi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Mengapa sih dilakukan pemisahan? Agar mencegah fiskus untuk melakukan koreksi yang tidak perlu. Kemudian, langkah antisipasi pemeriksaan pajak bagi wajib pajak UMKM. Yang pertama, melakukan pencatatan transaksi sesuai atau dengan baik dan benar. Kemudian setelah melakukan transaksi yang sesuai atau baik dan benar, kemudian diposting ke dalam buku besar. Setelah diposting ke dalam buku besar, kemudian melakukan pencatatan sesuai dengan SAK etap. Selanjutnya yaitu dengan setelah melakukan pencatatan sesuai dengan SAK etap, kemudian menggunakan aplikasi komputer yang sesuai dengan yang digunakan oleh UMKM tersebut. Kemudian langkah yang terakhir yaitu dengan melakukan perencanaan pajak dengan baik dan benar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah dan ada materi yang kurang lengkap, mohon dimaafkan karena kami juga masih sama-sama belajar. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.